kepala na rajin ai buntutna teu rajin ka masjid ngaco eta. Ya. Sebab sholat di masjid itu langkahnya saja dihitung Pak. Kalau bisa mah dari sini jalan ke masjid, kalau saya pakai mobil, saya pakai motor. Sebab kalau bapak jalan Pak dihitung dari sini ke sana 200 langkah, pulangnya 200 umpama, maka 200 dosa kita akan Allah ampuni. Pulang pergi menjadi 400. Tapi kalau motor juga nggak jadi masalah, sebab putaran bannya juga dihitung. Lebih cepat, lebih singkat. Hadirin sekalian yang saya hormati, insya Allah malam Ahad besok tanggal 21 itu jatuh nisfu Sa'ban yang sering digemakan di Masjid Mushola Madistalin membaca surat Yasin 3 kali. Ada yang mengatakan bid'ah, ada yang mengatakan sunnah. Orang masih ribut menceritakan bid'ah dan sunnah. Kalau saya boleh sajalah membaca Yasin, kemudian sholat hajat 2 rakaat, Yasin lagi, hajat lagi 2 rakaat, Yasin lagi, hajat lagi 2 rakaat. Yasin pertama kita minta supaya diampuni dosa. Saya yakin semua yang ada di sini termasuk saya banyak dosanya, kecuali kepala dinas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pengakuan dosa. Yasin kedua minta dipanjangkan umur dengan barokah, tapi taat pada Allah. Saya tadi ngobrol sama Pak siapa? Pak Rustandi, suka lupa saya. Rustandi. Sebaik-baiknya orang adalah orang yang panjang umur tapi baik umur, baik amalnya. Seburuk-buruknya orang panjang umur tapi amalnya buruk. Mendingan mati duluan daripada terus melakukan kejelekan. Kalau bajing cuma makan kelapa, kalau bajingan aspal bisa dimakan Pak. Yang Yasin ketiga itu minta rezeki yang cukup, halal tapi barokah. Gak usah banyak, cukup. Ya, yang penting cukup. Banyak ada orang yang hartanya banyak tapi tidak cukup. Seperti hanya gambaran mendingan istri 4 tapi akur daripada 1 cekcok melulu umpama, itu gambaran. Kenapa Pak? Sing eling Pak, sing eling. Pandang tenang aya yang jaga tenang. Itu gambaran saja Pak, gambaran saja. Sebab modal poligami itu pandang cuma 3, harus tadi cuma 3. 1 nekat, kedua sembunyi-sembunyi, dan ketiga bohong. Ya eta. Itu. Salilana bohong katanya. Insya Allah sukses. Hayang nyandung meja heula tapi modal mau di meja. Kalah cangkrong. Bahasanya juga begitu. Perceraian atau kematian. Hadirin sekalian yang saya hormati, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendatangkan tamu agung pada kita, yaitu bulan Ramadan yang sebentar lagi kalau tidak salah jatuhnya pada tanggal 6 bulan Juni, hari Selasa. Tapi insya Allah di mana dunia manapun yang namanya bulan Ramadan dimulai tanggal 1 Ramadan insya Allah. Bulan di dalam Al-Quran itu ada 12. Inna iddatas syuhuri indallahi isnata asrata syahran. 12 bulan Hijriah. Kita kadang-kadang salah nyebut. Tapi kadang sudah salah, kadang-kadang sudah jadi buah bibir.
Ya kurang banyak Muharram, Safar, Maulud, Silih Maulud di bulan awal, Jumat akhir, Rajab, Ruah, puasa, Syawal, Hafid, haji kan? Padahal itu salah. Yang benar itu adalah Muharram, bukan Safar, Sofar sebab pakai sod. Bukan Maulud hadirin sekalian, tapi Rabiul Awal. Bukan Silih Maulud tapi disebutnya Rabiul Tsani, Jumadil Awal atau Jumadil Akhir. Rajab, bukan Rajab, Rajab. Terus Sya'ban, lain Roah. Kenapa disebut Roah? Jawabannya karena di bulan Roah orang-orang suka mengirim arwah, suka mengirimkan apa? Doa buat orang-orang yang telah wafat, maka disebut ngarwahkeun. Padahal disebutnya Sya'ban. Baru Ramadan bulan ke-9. Baru Syawal, terus Zulqa'dah. Zulqa'dah ini bulan hafid yang orang pantang hajatan. Kenapa? Karena terhafid oleh 2 lebaran katanya. Kalau saya justru ngawinin anak di bulan itu, karena undangan banyak. Alhamdulillah kalau di bulan Syawal banyak yang undangan. Kalau ini kan sepi, jadi duitnya agak gede gitu. terakhir begitu terakhir baru Zulhijjah. Nah, dari 12 bulan ini yang disebut dalam Al-Quran hanya ada satu, yaitu Ramadan. Surat Al-Baqarah ayat 185. Pasti ada yang hafal ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ramadan itu bapak-bapak, ibu-ibu bahasa Arab. Bahasa Sundana pamirunan. Tempat pembakaran. Bahasa Betawinya tabunan. Oleh karenanya kalau itu tempat pembakaran berarti harus ada yang dibakar dan ada yang membakar. Ada alat untuk yang membakarnya. Maka begitu datang bulan puasa Ramadan, Allah siapkan pembakaran. Berapa macam yang dibakar? Itu minimal ada 4. Pertama dosa. Yang nomor kedua hawa nafsu. Yang nomor ketiga akhlak-akhlak yang buruk. Termasuk hati yang buruk. Nomor keempat hubbud dunya, cinta dunia. Ini yang perlu dibakar. Dengan puasa 1 bulan kita dilatih membakar dosa-dosa yang kita lakukan selama 1 tahun. Muncul sebuah hadis. Pertama, man pariha bi qudumi Ramadan bahwa haramahullahu jasadahu ala niran. Barang siapa yang bergembira kedatangan bulan Ramadan, haram jasadnya masuk neraka. Tidak mungkin bergembira kalau dia tidak akan meniatkan untuk melakukan amalan di bulan Ramadan. Wa man lam yabrah bi qudumi Ramadan bahwa munafiqun. Orang muslim yang tidak bergembira kedatangan bulan Ramadan itu disebut jiwa munafik. Kenapa? Karena dia sebelum datang saja sudah gelisah. Jadi dibakar. Muncul hadis lagi. Barang siapa yang puasa Ramadan dengan ikhlas karena Allah, iman, maka Allah ampuni dosanya. Dosa mana? Tentu dosa yang non 2. 1 dosa antar manusia. Nomor kedua dosa-dosa besar. Seperti dosa zina, dosa minuman keras, apalagi sampai memperkosa. Kecuali memperkosa nini-nini, sok cerik koreng hayang deui cenah. Dan sebagainya. Itu dosa besar. Sebab ayat disebut sabrul mubiqat, 7 dosa yang besar. Seperti memakan harta yatim, memakan harta masjid, memakan harta jariah, itu hati-hati. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dihabiskan. Oleh karenanya di bulan Ramadan ini di samping kita mengandalkan untuk menghapus dosa
dengan puasa ditambah dengan amal-amal yang lain. Taraweh. Saya pernah ditanya, Pak Kiai Khodam, tarawehnya berapa? Saya jawabnya dengan real saja. Saya alhamdulillah pernah 3 kali taraweh di Masjid Nabawi. Bukan 3 kali, 3 kali putaran di Masjid Nabawi yang ada di Madinah. Berarti 3 kali umroh, kali 3 hari 9 kali. Nomor kedua pernah taraweh di Masjid Mekah 5 kali 3 kali umroh, berarti 15 kali tambah 9 berarti 6, berapa? Tambah 9, 5 tambah berapa? 24 kali. Semuanya 20 rakaat. Dan itu tarawehnya 1 juz. Hari diurang mah biasa na alhakumut bari digeber. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Tepikeun ka aki-aki karunya capeun ngehan kamu nu batuk mah eta aya di lemur-lemur. Di Mekah termasuk di Palestina, hadirin sekalian, sebab masjid yang paling pokok di dunia itu ada 3, Pak. Pertama Masjid Palestina, pertama Masjidil Haram Mekah yang membangunnya Nabi Ibrahim. Kedua Masjid Nabawi Madinah yang membangunnya Nabi kita. Dan yang nomor ketiga Masjid Palestina disebut Masjidil Aqsa yang membangunnya adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Sampai orang Israel mempunyai prediksi bahwa haikal kekayaan Nabi Sulaiman itu terkubur di mana? Di bawah Masjidil Aqsa. Maka mereka sekarang berusaha untuk menggali. Karena kalau sudah digali pasti mereka akan menjadi orang negara terkaya di dunia. Dan ingat, Dajjal itu akan dibunuh oleh Imam Mahdi, dibantu oleh Nabi Isa alaihissalam ketika menjelang kiamat itu di Masjid Aqsa. Namanya pintu Lud dibuka. Dan Dajjal ini sudah ada sekarang, Pak. Tinggal menunggu waktu. Dajjal ini sudah ada. Dari zaman Nabi pun Dajjal sudah ada. Di sebuah gua dirantai, di depannya ada lautan, terus ada lagi disebut Danau Tibrias. Itu di Palestina. Dan si Dajjal itu berkata, jika Danau Tibrias ini sudah mulai surut airnya, maka aku diberikan kesempatan oleh Allah untuk keluar. Dan sekarang tinggal 1 meter lebih lagi. Dan seluruh dunia akan dikelilingi oleh Dajjal. Cuma 2, Mekah dan Madinah. Setiap orang beriman ditanya, kamu iman sama Allah, iman sama aku? Kalau iman sama Allah, katakan, ya Allah turunkan hujan. Ya Allah turunkan hujan. Iman sama aku, Dajjal turunkan hujan. Dajjal nunjuk, baik Dajjal, turun hujan. Turun. Begitu, kalau begitu saya akan katakan iman kepada Dajjal. Maka Dajjal membuka palu, lantas ditrok-trok orang itu, maka di jidatnya ada merek kafir. Merek kafir orang itu. Itu tentu bagi orang mukmin yang imannya lemah. Tapi bagi kita tidak bisa. Kenapa? Karena kita sudah dikasih tahu. Kamu ini Dajjal. Kamu ini adalah ciptaan Allah. Saya ciptaan Allah. Kamu ini pembohong. Kamu ini juara munafik. Makanya sering baca surat Al-Kahfi di tiap-tiap malam Jumat. Itu penyelamat daripada Dajjal. Kalau Dajjal yang biasa sih banyak sekarang disebut Dada dan Bujang. Berkeliaran di mana-mana. Hadirin sekalian yang saya hormati, itu yang pertama, dengan puasa kita bakar dosa kita. Yang nomor kedua, dengan amalan seperti taraweh. Jangan dianggap kecil. Taraweh itu cuma ada di bulan puasa. Di bulan yang lain tidak ada. Dan betul-betul kemarin saya 1 bulan di India, bulan puasa.
Itu 2 juz. Sampai saya nggak bisa mengikuti. Kenapa? Tunduk, nyungkruk baik. Sekurang Aisyah jadi imam tadi kira-kira mau orang Indonesia umur dia nyungkruk deh ayo malah gitu sorangan. Dua juz bayangkan. Jadi sebulan itu hadir sekalian 2 kalimat tamat Al-Quran. Allahu Akbar. Saya pernah jadi imam di sebuah masjid yang biasa ala kumut. Terus tadi saya baca yang enggak panjang. Walaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Ada yang nyeletuk ngomong, Kiai Hodama sholat tarawihnya kayak sholat beneran katanya. Aisyah kutol pan ai tarawih sholat belon sih. Ih kita daerah. Subhan. Ya Allah ya Rabb. Maka kalau bisa Bapak sengaja, mana nih masjid yang bisa yang tarawihnya sengaja 1 juz Al-Quran. Seperti di mana? Di Masjid Al-Jikro. Di Masjid Al-Jikro Arifin Ilham itu 1 juz. Di masjid itu lagi Al-Munawaroh. Mana? Sentul City, lain City Sentul. Ya, bawah. Bawah itu ada, itu Al-Jikro. Apalagi kalau yang di Al-Jikro itu adanya sudah di setting menjadi ajan-ajan yang seperti orang Madinah. Saya kenal dengan mereka. Hadirin sekalian, sengaja Bapak kunaon eta tarawih teh di eta ngeunaheun cenah imamna kadua hayang tamat Quran. Imam Bapak kunaon masalah eta gancang resep eta mah. Supaya kiamat kemana dulu sholat tarawih dulu. Tapi si ayah nu kitu ngaku itu ayeuna. Ayat teh. Mana coba di mana? Acung kabeh, Pak. Itu saudara-saudara sekalian, terus Ramadan itu bulan apa? Bulan khut atau miladnya Al-Qur'an. Apa artinya? Ketika Rasulullah SAW datang bulan Ramadan, itu malaikat Jibril datang. Ibu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Diulangi Quran. Cok Muhammad ulangi Quran terus. Sebab gurunya Rasulullah SAW itu malaikat Jibril. Terus para sahabat mendengar. Sehingga Al-Quran itu sehingga bulan puasa itu disebut miladnya atau disebut ulang tahunnya Al-Quran. Maka oleh karenanya hadirin sekalian yang saya hormati, dianjurkan kepada Bapak yang apalagi yang sudah mampu membaca Al-Quran untuk belajar untuk membaca Al-Quran. Diusahakan ya kalau tingkat kiai bisa 1 bulan 4 kali tamat, kalau bapak-bapak ya 2 kali tamat Yasin lah. Atau dipaksakan kita moal ieu. Paling subuh-subuh bari nunutan. Kudang-kudang sing sireumeun. Kenapa saudara-saudara sekalian? Karena perlu diingat bahwa Al-Quran itu ya Allah ya Rabb. Pertama, tidak ada kitab yang tidak bisa dipalsukan kecuali Al-Quran. Nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kitab yang lain seperti Taurat, Injil sudah dapat dipalsukan. Seperti Zakir Naik, Dr. Zakir Naik itu punya Injil yang asli. Makanya ketika Paulus ditantang untuk berdebat, dia langsung nyerah. Kenapa? Kamu punya Injil asli, gue punya Injil, gue nggak hafal Injil asli. Doktor dari India. Quran tidak bisa dipalsukan. Dulu pernah zaman Soeharto ketika ketua MUI-nya Profesor Dr. Hamka, 7 juta eksemplar Al-Quran dibakar. Perintah siapa? Perintah Soeharto. Kenapa? Hanya 1. Mama yabtadi ghairul islami dina fala yuqbala. Tidak ada laknya, hilang laknya. Fa yuqbala, maka diterima.
dibakar. Kenapa? Karena Al-Quran sebenarnya dari dulu percobaan untuk memalsukan Al-Quran terus gagal dan gagal. Kemudian Bapak, ya Allah ya Rabb, tidak ada kitab agama yang sangat banyak dihafal oleh umatnya kecuali Quran. Kita bandingkan sekarang, di Indonesia ini hampir 30 juta yang sudah hafal Quran. Bahkan sekarang ada program hafal Quran secara cepat, yaitu di Al-Amru bil Taqwa. Itu 60 hari sudah hafal, minimal 20 juz. Kayak ibu-ibu lah, 4 juz ya. Jus tomat, jus Rewas. Bener tuh saya 4 jus apa? Ternyata jus tomat. Jus mangga. Itu kemarin yang 120 lulus, saya nanti wisudanya lulus 40. Yang 20, 40, yang 30 juz bagus. Allah. Sudah banyak sekarang teknis penghafalan Al-Quran secara cepat. Allahu Akbar. Itu apalagi kalau saya pernah ngobrol dengan orang Sudan, Pak. Kebetulan di dekat ini, dekat Allahu Samad, dekat Ka'bah. Dia tanya duluan, "Men anta?" "Dari mana kamu?" "Anak Indonesia is very good. Indonesia is very nice, very best, best lah." Bis. Bukan lebih the bis. Enggak. "Kamu berapa orang ke sini? Kamu dari Sudan nih?" "Nah, kok tahu?" "Iya, ada. Hitamnya ada cuma sewat hidung mana cuma sadar." "Berapa orang kamu ke sini?" 8 orang. Dia 8 orang, Bu. Dia, istrinya, anaknya 2, terus bapaknya, ibunya, mertuanya. "Kok banyak amat?" "Ya saya ongkosin sendiri. Ternyata dia ngomong gini, "Saya sudah kaul, sudah sumpah di depan Allah, andai kata yang 8 ini semuanya hafal Quran 30 juz, saya akan umroh bersama." Ternyata yang 8 itu hafal. Orang masa desa uji dijajan. Ayah alakut kapala, ayah sabis nyasab kana wasamsi. Da eta ayah simpangan kon aplaha. Awalna sabihis panti suhupi Ibrahim wa Musa. Tungtungna kumaha? Wala yakhufu baculak cileuk jadi imam. Ibrahim jeung Musa ka mana lompat eueuh. Sebab imamna pak kepala dinas bung eleh. Pak kunaon eta salah lain salah aing mah hayang ganjaran 2 jadi sabis ka baca samsi ka bahas. Sekaligus. Dan Al-Quran itu adalah Quran, kitab yang paling banyak diterjemahkan dengan bahasa luar, bahasa internasional, bahasa nasional, dan bahasa lokal. Bahasa lokal bahasa Sundanya, ayahnya bahasa Batak segala apa. Ya itu seperti bahasa Prancis, bahasa Jepang. Itu sudah ada manuskrip dari Saudi itu 120 bahasa. Udah terjemahkan dengan 120 bahasa. Innalillahi. Nggak ada. Belum lagi isinya. Maka oleh karenanya membaca Al-Quran itu menjadi sebuah ketenangan. Yasin saja tenang. Walaupun Bapak hafalnya kalau bareng. Amun teu bareng mah ngaco wajahna deui. Wajahna sedeng. Asal bareng we dipimpin ku komandan tahlil kalah lancar. Hadirin sekalian yang saya hormati, maka baca Al-Quran mencari ketenangan. Bukan hanya ketenangan, bahwa Al-Quran itu menjadi nazilu minal Quran. Ma huwa syifa, obat penyakit hati dan obat penyakit jiwa, obat penyakit badan. Ya, seperti halnya kita dapat musibah,
Begitu tempat musibah kita berat, kun la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak ada musibah kecuali Allah yang menentukan. Kok berat amat ini? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Gusti moal mere pujian ka abdi, anu abdi moal kuat. Gitu kan? Diobati. Hadirin sekalian, ini saya punya problem berat ini. Istri saya marah-marah melulu. Obatin dengan ayat tadi. Wasta'inu bis sabri was shalah. Mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan salat. Pan aya jelema anu di kantorna teu iceu gawe ku sebab dicarekan ku pamajikan memang kan. Pamajikanna pun ngapuak-puak. Tapi pan untung buka pamajikan galak mah. Lamun urang perang jeung tetangga tah maju tuh lawan musuh. Salahkina kan ngora. Mau kolot sudah gelut. Yang penting materi mah alhamdulillah rabbil alamin. Bener Pak, deh kan ditampilin ku RT genep urang daripada dicarekan ku pamajikan. Moal bener gawe lamun pamajikan ngomong genep kumaha. Jam 12 karak balik di mana heula eta. Rumah pada di kantor. Sini mi murid tamat lain. Pada teman rekan nyaho kami ge. Kade ibu-ibu nu kitu tah. Ayeuna salakina balik jam maghrib, geus balik. Berangkat jam 8 Johor balik menang naon Pak? Aing balik ka maneh. Beus aya nu kitu tah. Hadirin sekalian yang saya hormati, obati dengan Quran. Insya. Makanya sebelum kau tidur berwudu. Ya. Kenapa? Kurang Jawa, kurang tidur Jawa. Ada yang gitu hati. Bapak gitu ngatu lah mengenai Jawa. Njibong. Pokoknya yang penting senyum aja Bo ya. Senyum aja. Dan tanyain sama ibunya apa artinya gitu. Hadirin sekalian yang saya hormati, itulah yang disebut Al-Quran kehebatannya. Bahasanya juga indah gitu kan. Kalau ujungnya as qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, terus. Kalau ujungnya inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Terus. Ada yang beda. Alam taru kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kan? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Indah. Ya Allah. Makanya ibu-ibu udah cantik baca Quran, suaminya untungnya gede. Kata suaminya mama, enggak ada mama kayak begini. Masya Allah. Dari isi papa yang 3 yang lain. Cuma mama yang bagus. Masya Allah. Mama itu capek. Untuk meringankan beban capek mama, bagaimana kalau ditambah mama yang 2? Hayangin dia. Tewantun. Hayang tewantun. Disebut HKTI, Himpunan Cai Takut Istri. Kalau dia ISIS ya, Ikatan Suami Istri Satu. Tenang aja yuk. Ngerti yuk, ngertos. Ya ngerti. Hadirin sekalian yang saya hormati, kemudian jangan lupa melakukan buka puasa. Ternyata buka puasa itu pahala.
Dan afdolnya dengan kurma. Kalau bisa dengan air jam-jam dengan kurma. Air jam-jam dulu paling sulit, sekarang tinggal ke Bogor. Ya? Ke Altara beli, ke Anu beli banyak sekarang. Air jam-jam segelas. Kalau kurma ganjil 1, 3, 5, 41. Itu dah wes sama itu mah. Kok kurma begitu? Ya, Rasul begitu. Kan sebaik-baiknya buah di alam dunia adalah kurma. Dan sebaik-baiknya air adalah air jam-jam. Sebaik-baiknya obat adalah madu. Kalau orang sering makan madu, insya Allah segala penyakit akan hilang. Di madu segala penyakit bakal datang. Bersemangat Pak Standi. Hadirin sekalian yang saya hormati, itu sahur juga pahala. Awas, walaupun hanya seteguk air dapat pahala. Saya sahur niat karena Allah Ta'ala. Saya emang mau sahur, itu bisa Pak. Walaupun hanya seteguk tepat pahala. Seteguk air, kan kalau sudah puasa agak lama kan kadang-kadang sahur nggak nafsu ya. Buka hadis, Pak enaknya begitu. Buka dengan kurma 7 ataupun 5, 3. Terus makan minum, sholat maghrib, makan ataupun nanti setelah tarawih. Hadirin sekalian yang saya hormati, jangan lupa lagi apa? Basmi dengan zakat fitrah. Zakat fitrah afdolnya dengan kutibaladi. Apa kutibaladi? Makanan pokok. Kalau kita berarti beras. Dengan uang juga boleh, tapi harus diberaskan dulu. Daripada dengan uang, itu afdolan dengan makanan. Walaupun bukan dengan beras. Seperti dengan roti boleh. Dengan supermie boleh. Asal seharga itu. Dengan susu boleh. Ya, seperti halnya ada tetangga, anaknya nangis. Pas kita tengok, kenapa itu nangis? Susu SGM-nya habis. Kita bawakan. Saya niatkan zakat fitrah dengan susu SGM boleh. Dan itu ada, ya, itu ada dalilnya, saudara-saudara. Dengan uang juga tidak jadi masalah, itu hanya untuk menggampangkan. Dan hadirin sekalian yang saya hormati, yang kemudian dengan tahajud, kemudian dengan dengan kita melakukan banyak sedekah, banyak jariah di bulan puasa Ramadan ini, insya Allah 70 kali lipat pahala daripada bulan-bulan biasa. Dan yang paling banyak ditinggalkan sekarang nih, apalagi orang seperti bapak-bapak, ibu-ibu yang punya aktivitas yang sangat sibuk, adalah diam di masjid 10 hari. Apa namanya? Iktikaf 10 akhir. Masya Allah. Ternyata itu dahsyat. Satu pengaruhnya, kedua pahalanya. Dan di sana ada Lailatul Qadar. Perlu saya jelaskan apa sih disebut Lailatul Qadar? Jadi Pak. Jadi Rasul SAW, saudara-saudara, memesankan, kalau engkau itikaf Asrul Awakhir, silahkan berjaga-jagalah di malam tanggal 27. Itu Lailatul Qadar ada yang sampai berupa cahaya. Itu yang mengalami diantaranya orang tua saya sendiri, sekarang sudah almarhum. Lagi baca Quran Pak. Baca Quran, itu lapan Allah sampai ke kepalanya. Dari langit kelihatan Yang kedua kali itu berupa tangga cahaya dari dia ke langit. Setelah itu turun orang-orang yang berjubah sorban, berbagai macam-macam, bersorban, berjubah, assalamualaikum. Itu durasi kira-kira 15 menit, assalamualaikum.
Ternyata dalam Al-Quran surat Lailatul Qadar, tatanazzalu alaihim malaikat. Malaikat pada turun dan mengucapkan salam. Tapi bagi orang yang pada saat itu tidak dalam keadaan tidur. Kalau tidur memang kebagian. Bagaimana kalau saya pas Lailatul Qadar turun, tapi saya lagi ibadah, tapi nggak dapat seperti itu, tetap pahalanya ada. Cuma ada tingkat-tingkatan. Ada tingkat emas, tingkat perak, tingkat perunggu, tingkat kaleng. Hadirin sekalian yang saya hormati, benar-benar Pak. Benar-benar. Itu kalau pagi-pagi orang yang dapat Lailatul Qadar Pak, begitu dia keluar matahari bersinar, dalam durasi beberapa menit tidak akan merasa silau. Kenapa? Karena menurut keterangan justru matahari merasa silau pada kita. Dan kalau itu Lailatul Qadar datang, ini air diam Pak, beku. Ini air yang di depan kita beku. Makanya orang-orang yang pandai, pintar, saudara-saudara sekalian, begitu dia itikaf di masjid yang dekat air, begitu tanggal 27, air sudah tidak terdengar ada suaranya, itu berarti Lailatul Qadar turun. Baru di astagfirullahaladzim. Rasul hanya memesankan Ka'afun qarim tahibbul afafafani ya Rabb, ampuni dosa kami. Dan segala doa permohonan kita yang baik-baik Allah kabulkan. Termasuk Bapak yang mau naik haji, yang mau umroh, yang mau dapat jodoh sebelum dapat jodoh, yang mau punya rumah, yang punya hutangnya banyak, yang kebayar. Ya Allah, ya. Enggak apa-apa. Ya Allah, hutang saya bayar ya Allah, kata Allah. Dulu yang hutang, gue yang bayar. Enggak apa-apa. Ada doanya ada. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Itu doa untuk menghindari 8 poin. Allahumma inni a'udzubika. Allahumma ya Allah, aku berlindung kepadamu minal hammi, dari bingung, wal hazan, sedih tanpa ada rasa, wal jubni, dan menjadi orang yang selalu ketakutan, wal kasal, dan malas, wal ajaji, dan lemes, apes, wal bukhli, dan pelit. Dan yang nomor ketiga, ketujuh dan ke-8, terlilit hutang dan dikuasai oleh orang. Sebab kalau orang sudah terlilit hutang, dikuasai. Seperti bangsa Indonesia kan hutangnya gede katanya. Ya katanya hutangnya gede, tapi saya nggak tahu lah. Itu urusan si Jokowi itu ya, sama si Ahok lah. Mudah-mudahan mati tepat pada waktunya. Ya pasti. Kesel bener. Iya, PKI dimunculin lagi, ya Allah, ya Allah. Alhamdulillah ini. Hadirin sekalian yang saya hormati, itu orang yang punya hutang pada orang lain pasti dikuasai, disuruh apapun nurut. Bangsa Indonesia nurut sama Amerika. Bangsa Indonesia nurut sama siapa? Jepang. Kenapa? Hutangnya banyak. Coba sekarang negara Qatar. Negara apa? Negara Qatar, bukan Saudi, negara Qatar, negara Kuwait, negara Brunei, negara Singapura. Bebas, kenapa? Saya itu punya hutang. Mau apa saya lakukan? Silakan. Ente punya hutang, bukan saya yang punya hutang. Saya pernah ke Qatar, Allah Akbar, inna billahi, itu ya Allah kekayaan. Sampai ada seorang rumah tangga yang pembantu rumah tangganya sampai ada 6. Semuanya Indonesia. Semuanya orang Indonesia. Kemarin saya ke Hong Kong, hadirin sekalian sama istri. Itu ada satu pembantu rumah yang yang pembantu rumahnya sampai 9. Semuanya orang Hong Kong, semuanya orang Indonesia. Dan 90% janda. Jomblo kabeh. Mesti arek karawin itu heg. Ubah eta mah. Ada berapa? Ada 278.000 bangsa Indonesia yang kerja di Hong Kong. Tapi dikarenakan ada satu kesamaan, mereka itu tenang, ibadah benar. Sering manggil kiai-kiai, ustaz-ustaz. Ada persatuan sana. Hadirin sekalian, ternyata Allahu Akbar. Saya tanya, kamu kerja di mana? Di si anu.
Bagaimana? Enggak makan daging babi. Terus gimana sholat? Saya disiapkan sholat. Kok disiapkan sholat? Karena dia ketahuan bahwa setelah saya sholat mereka hidupnya berkah. Kok nggak mau masuk Islam? Ya nggak tahu. Rayu dong supaya masuk Islam. Susah juga kalau masalah iman. Disunat? Sudah disunat. Disunatan mah geus ngencang ikut Islam bolonnya. Ada Allahu Akbar. Sampai demikian. Nah, makanya di Kuwait, di Qatar, Indonesia datang ke Indonesia, Allahu Akbar. Termasuk negara bukan miskin sih. Padahal Allahu Akbar, Bapak pasti kalau bapak-bapak yang sudah kepala dinas, kepala bagian, kepala apa lagi? Kepala bidang pasti sudah melanglang buana ke anu. Bagaimana keadaan Indonesia, kekayaan Indonesia? Kemarin saya dari Palembang masuk ke daerah Tanjung Inim, Muara Inim ya. Allahu Akbar. Saya masuk ke BA ya, Bukit Asam. Pak Kiai katanya ini sebentar mau dibongkar. Ini perumahan yang elit mau dibongkar. Ini pabrik mau dibongkar. Ini 10 meter semuanya batu bara. Semuanya batu bara simpenan Belanda. Ini titipan. Berapa hektar? 350.000 hektar. Batu bara itu kan singkatannya, ba-nya barang, T-nya Tuhan, ba-nya bagian, batu bara itu barang Tuhan. Nah, bagi rata. Jadi ulah dikuasai. Ternyata hadirin sekalian saudara, saya langsung ke Talang Talang Agung. Pak Kiai, alhamdulillah saya dari mana? Saya dari Cipanas. Cipanas mana dia? Cipanas Kulon. Di dia. Alhamdulillah hadirin sekalian. Kamu punya mobil? Alhamdulillah. Punya pondok pesantren? Alhamdulillah. Dari mana? Ini dari barang Tuhan. Mana ini batu bara? Saya jual 1 ton itu 450.000, 1 ton 450. Saya sampai punya truk. Allahu Akbar. Ternyata di daerah itu semuanya ada kekayaan batu bara. Kalau dikelola dengan baik, tidak diserahkan kepada negara yang lain, Indonesia sudah termasuk negara paling kaya di dunia. Ya, Bapak tahu sendiri kan. Barangkali sebetulnya kan telat tadinya. Saya dari sini jam 7:30 sudah standby Pak di masjid. Tapi Bang Jakaria katanya menginformasikan bahwa semua pada ziarah dulu. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kita sama-sama berdoa semoga di bulan puasa ini diberikan kekuatan. Dan saya mohon doa bahwa biasa bulan puasa ada keliling bulan puasa disebut Safar Ramadan, Pekanbaru, Batam dan Timika. 1 bulan insyaallah. Cuma tiketnya minta bantuan sama Bapak. Itu aja. Informasi aja. Itu maksud itu ya. Itu maksudnya. Lu gede nama eta. Bohong Pak lah lalagaan. Soalnya Pak Radeng udah nggak ada sekarang. Amin. Siap, Oke. Demikian kita doa Allah ya hayyu ya qayyum ya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Ya Allah, ampunilah dosa kami, ampunilah dosa ibu bapak kami, guru-guru kami, putra-putri kami, anak dan istri kami, suami dan ya Allah, ampunilah jami'ul muslimin dan muslimat. Ya Allah, kami mohon kepadamu, berkahkan hidup kami, berkahkan rezeki kami, cukupkan kehidupan kami. Ya Allah, semoga Engkau ciptakan keluarga kami sakinah, mawaddah dan rahmah. Halalkan rezeki kami. Semoga kami kerja di sini menjadi betul-betul halal menurut-Mu dan menjadi jembatan untuk ibadah padamu ya Allah. Kau berikan kekuatan kepada kami untuk kami melaksanakan ibadah, terutama nanti menghadapi bulan puasa Ramadan. Ya Allah, ya Rabbana ya Rahim. Jika kami punya masalah yang sulit, Engkau hanya yang bisa menyelesaikan masalah. Selesaikan ya Allah. Hasilkan maksud kami, gampangkan urusan kami, maksudkan cita-cita kami.
Jadikan putra-putri kami putra-putri yang soleh berguna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.